Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah tutorial cara monitoring jaringan menggunakan Wireshark. Jadi sebelum kita membuat tutorialnya, sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu Wireshark. Jadi Wireshark adalah sebuah aplikasi capture paket data berbasis open source yang berguna untuk memindai dan menangkap trafik data pada jaringan internet. Aplikasi ini umum digunakan sebagai alat troubleshoot pada jaringan yang bermasalah. Selain itu juga biasa digunakan untuk pengujian software karena kemampuannya untuk membaca konten dari tiap paket trafik data. Adapun fungsi dari Wireshark, dalam persepsi yang positif, Wireshark berguna untuk pekerjaan analisis jaringan. Cara kerjanya yaitu dengan menangkap paket-paket data dari protokol-protokol yang berbeda dari berbagai tipe jaringan yang umum ditemukan di dalam trafik jaringan internet. Paket-paket data tersebut ditangkap lalu ditampilkan di jendela hasil capture secara real-time. Fungsi dari aplikasi Wireshark ini sangat berguna untuk profesional jaringan, administrator jaringan, peneliti, hingga pengembang piranti lunak jaringan. Hal ini karena Wireshark merupakan software untuk melakukan analisa lalu lintas jaringan komputer. Fungsi aplikasi Wireshark dapat menganalisa transmisi paket data dalam jaringan, proses koneksi dan transmisi data antar komputer. Fungsi aplikasi Wireshark juga dapat membaca data langsung dari intranet. Fungsi aplikasi Wireshark ini juga sering digunakan oleh chatters untuk mengetahui IP korban maupun para chatter lainnya lewat tipping room. Selama bisa mendapatkan paket langsung dari jaringan dengan tools seperti Wireshark, maka kita juga bisa memanfaatkan Wireshark untuk menyadap pembicaraan voice over IP. Wireshark ini memiliki fitur yang cukup lengkap seperti multi-platform, bisa dipakai untuk beberapa basis sistem operasi seperti Unix, Mac, Windows, serta Linux. Bisa lakukan capture paket data jaringan secara real-time, bisa menampilkan informasi protokol jaringan dari paket data secara komplit. Paket data bisa disimpan dari file serta nantinya bisa dibuka kembali untuk analisa lebih lanjut. Filtering paket data jaringan, pencarian paket data dengan persyaratan spesifik, pewarnaan penampilan data untuk memudahkan analisis paket data, menampilkan data statistik untuk melakukan capture paket data yang keluar masuk pada jaringan. Itulah tadi pengenalan dari Wireshark. Selanjutnya kita akan memonitoring jaringan menggunakan Wireshark. Jika belum memiliki aplikasinya bisa di-download, karena di sini saya udah punya aplikasinya dan install aplikasinya. Kita langsung saja buka aplikasi Wireshark. Menggunakan Wireshark ini perlu akses internet. Jadi kita hubungkan ke internet terlebih dahulu atau wifi terlebih dahulu. Begini tampilan awal atau tampilan utama dari Wireshark. Terdapat banyak menu yang dapat digunakan seperti file, edit, view, go, capture, analisis, statistik, tools. Di capture ini terdapat option itu yang seperti yang ini, local area connection, Bluetooth network connection, Wi-Fi, adapter for loopback traffic capture. Start ini digunakan untuk memulai capture data dan stop ini digunakan untuk menghentikan capture data. Di sini kita akan analisa Wi-Fi. Jadi klik Wi-Fi, kemudian klik icon start capturing packet. Bisa juga diklik 2 kali di bagian Wi-Fi. Ini adalah data-data yang ada di lalu lintas jaringan kita.
Selanjutnya kita masuk di Google dan mencari website yang berhubungan dengan login untuk mengcapture terhadap username ataupun password yang kita masukkan di web dan akan di-capture oleh Wireshark. Kita bisa cari login kita. Kita pilih ini login page. Di sini masukkan email address atau login ID dan password. Masukkan email dan password apapun yang diinginkan. Setelah kita memasukkan email dan password, klik login. Setelah itu, kita kembali di aplikasi Wireshark. Inilah data-data hasil capture yang lalu lintas di jaringan kita. Ketika ingin memulai mengcapture, jangan lupa klik stop. Kemudian di sini ketikkan http http://request.method sama dengan post, klik enter. Kemudian kita klik ini 2 kali. Inilah data-data hasil capture dari browser tadi yang telah kita kunjungi yang seperti ini. Kemudian klik HTML form URL encode. Ini tadi dari username atau user login kita menggunakan email dengan password. User login dan password ini sesuai yang kita inputkan tadi yang ada di sini akan muncul di Wireshark. Demikianlah yang sempat saya bawakan. Dari praktikum tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa protokol HTTP sangat berbahaya saat digunakan untuk menulis informasi pribadi yang bersifat rahasia, khususnya dalam penginputan username dan password. Jadi kita hendaknya lebih berhati-hati dalam menginput informasi pribadi kita di komputer lain atau komputer orang lain, karena bisa jadi itu yang kita inputkan tadi
yang kita inputkan dapat terekam oleh Wireshark. Itulah tadi yang praktikum cara monitoring jaringan menggunakan Wireshark. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.